Pemirsa, janji Presiden Prabowo akan menghapus sistem outsourcing akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang masih akan segera dibentuk. Lalu bagaimana respons dari para pengusaha akan rencana Presiden tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan Eli Rosita Silaban, Presiden KSBSI. Selamat sore Pak Bob, Bu Eli. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio, saya akan ke Pak Bob dulu. Pak Bob, bagaimana Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo merespons janji Presiden Prabowo untuk menghapus outsourcing? Ya, saya rasa komentarnya Presiden kan cukup fair ya, bahwa di satu sisi Presiden juga mendengar suara dari teman-teman buruh, tapi di lain sisi juga Presiden mengingatkan bahwa harus juga didengar dari dunia usaha, ya, agar investasi tidak terganggu. Nah, jadi kalau kita dari pengusaha, sebaiknya ada pihak ketiga, ya, dari akademisi yang melakukan kajian secara teknokratis, gitu, ya, mengenai outsourcing ini. Karena ini kan sistem, ya, sebenarnya sistem yang sudah dilakukan di beberapa negara, ya, bukan hanya di Indonesia saja, gitu, ya. Nah, jadi kita harus evaluasi, ya, baik sistemnya maupun implementasinya. Jadi apa yang dikeluhkan buruh ini, apa sistemnya, apa implementasinya. Nah, itu yang saya rasa mungkin kita harus melakukan kajian. Nah, setiap regulasi kita juga berharap tuh dulu itu ada yang namanya RIA, Regulatory Impact Analysis, ya. Nah, sekarang ini udah jarang dilakukan RIA, ya. Nah, saya sih berharap bahwa ini harus dilakukan RIA, ya. Ada analisa dari pihak ketiga khususnya akademisi mengenai plus minusnya, kemudian juga situasi yang kita hadapi saat ini, ya, kemudian juga di tengah persaingan dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Ya, sambil menunggu kajian itu, Pak Bob, tapi kalau bagi dunia usaha realistis tidak outsourcing dihapus, khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini menggunakan sistem ini? Kalau saya lihat kan siapa sih pelaku usaha outsourcing di dunia usaha kita? Kebanyakan industri kecil dan menengah. Jaranglah ada perusahaan besar tuh yang perusahaan outsourcing. Nah, jadi mereka lah yang sebenarnya menjadi pelaku usaha outsourcing. Ya. Nah, jadi kenapa ini outsourcing juga terjadi? Karena perusahaan juga berusaha untuk meningkatkan daya saingnya dan konsentrasi kepada core kompetensinya, ya. Yang tidak menjadi core kompetensinya diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, bagi pihak ketiga juga outsourcing ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk ikut serta di dalam kegiatan ekonomi, ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan ekonomi itu terpusat di satu tangan. Ya, itu yang sebenarnya kita coba hindari. Nah, saya sih berharap bahwa dengan adanya outsourcing ini muncullah perusahaan-perusahaan kecil, ya, menengah, yang mereka nanti bisa ikut serta dalam kegiatan ekonomi, dan mudah-mudahan mereka juga bisa berkembang menjadi global outsourcing seperti perusahaan-perusahaan yang ada di India menjadi outsourcing teknologi, kemudian juga di Filipina, ya, teleservices, ya. Nah, di Indonesia juga kita berharap nanti ada perusahaan outsourcing yang bisa naik kelas, ya. Nah, jadi itu yang menjadi pandangan kita, ya. Ya, Pak Bob, Anda sampaikan ya menggunakan sistem outsourcing rata-rata dalam industri kecil dan menengah. Lalu akan seberapa signifikan akan mempengaruhi dunia usaha jika sistem outsourcing dihapus untuk industri kecil dan menengah? Ya, di list aja sekarang berapa banyak perusahaan outsourcing. Nah, sekarang kalau dihapus berarti kan perusahaan itu nggak ada. Nah, dampaknya seperti apa gitu, ya. Dan semua kegiatan usaha akan terpusat di satu perusahaan, ya. Ya pasti kan profitnya dinikmati perusahaan tersebut, ya. Dampaknya kan nanti ujungnya distribusi ekonomi yang tidak merata, ya. Banyak perusahaan-perusahaan kecil yang mati, yang mereka itu perusahaan-perusahaan outsourcing umumnya, ya. Nah, ini juga akan menambah beban ekonomi kita ke depan, ya. Karena pemerataan juga jadi salah satu isu di negara kita. Ya, dulu juga kita perang itu yang namanya BUMN yang menguasai usaha mulai dari perusahaan kakek sampai perusahaan cucu. Itu kan yang juga dicoba diregulasi oleh pemerintah agar
tidak semua usaha itu dipegang di satu tangan. Ya. Baik, saya akan bergeser ke Ibu Eli. Bu Eli, sebetulnya apa masalah yang timbul dan berdampak bagi para buruh dalam penerapan sistem outsourcing selama ini? Iya, terima kasih Mbak. Selamat sore Pak Bob. Sore, Bu Izin Eli. Mbak. Ya, jadi Mbak, selama ini memang kan kita sudah melihat bahwa seluruh serikat buruh menolak outsourcing. Sebenarnya kalau sistemnya itu yang diperbaiki, saya kira kan persoalannya juga tidak sebesar sekarang gitu. Tapi memang ada yang menjadi menyalahgunakan. Jadi kalau dulu itu kan kita tahu bahwa tidak boleh itu di pekerjaan inti itu kan tidak boleh di outsourcing kan, tapi saat ini seperti itu. Lalu menjadi merambah kemana-mana, misalnya soal upah yang lebih murah, lalu ada penyalahgunaan sistemnya, sulitnya berorganisasi dan juga diskriminasi di tempat kerja, pesangon yang sedikit dan cuti-cuti yang berbeda seperti itu, Mbak. Memang kemarin statementnya Pak Prabowo di May Day, beliau mengatakan outsourcing akan dihapus, tapi tetap dengan pertimbangan. Kita juga memaklumi itu karena memang perjuangan serikat buruh adalah ada pekerjaan dan upah layak, pekerjaan layak seperti itu. Kita juga tidak menginginkan karena tuntutan kita, misalnya para teman-teman buruh ini menjadi hilang pekerjaannya. Tapi menurut saya sih sebenarnya adalah apa yang tertulis di peraturannya itu saja dilaksanakan. Jadi jangan jadi dirusak lagi seperti itu. Makanya sehingga semua sekarang yang perusahaan yang memberlakukan outsourcing itu kan jadi jelek di mata buruh karena memang sistemnya ini tidak dijalankan seperti yang sudah baku seperti itu, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa tidak begitu mudah juga Pak Prabowo misalnya mengatakan kemarin akan dihapus outsourcing lalu besok langsung dihapus gitu. Itu kan butuh juga memang kajian-kajian dan analisa seperti apa gitu. Misalnya tuntutan buruh sudah jelas bahwa kita kalau outsourcing itu tolonglah misalnya jangan dibeda-bedakan hak mereka dengan pekerja-pekerja lain. Kalau misalnya itu diberlakukan sama, saya kira kan buruh juga tidak menuntut itu dihapuskan seperti itu. Jadi selama ini juga tindakan tidak ada dari aparat pemerintah. Lalu misalnya tidak ada list-list perusahaan-perusahaan yang sudah melanggar seperti itu, Mbak. Jadi akhirnya saat ini ketika ada statement Pak Prabowo yang memang kami apresiasi, itu juga kan akan mengganggu sebagian pengusaha dan teman-teman kita juga. Jadi kami berharap di pertemuan yang memang dikatakan oleh Pak Prabowo nanti menghimpun kita di sana, memang kita harus melihat persoalan secara komprehensif lah dan mata terbuka. Baik. Melihat persoalan-persoalan perekonomian saat ini kan juga mengganggu kita. Jadi pada dasarnya dan prinsipnya kami mengapresiasi pernyataan Pak Prabowo dan memang kami memohon yang menyalahgunakan sistem itu yang memang akan ditindak lebih dahulu seperti itu, Mbak. Baik, jadi yang dicatat atau menjadi catatan adalah soal dugaan penyalahgunaan sistem outsourcing itu ya. Tadi soal hak pekerja, upah dan juga pesangon. Nah, ini terkait dengan missing atau dugaan penyalahgunaan outsourcing. Bagaimana pengusaha meminimalisir masalah-masalah ini dalam sistem outsourcing, Pak Bob? Sebenarnya kita memang sudah mengkaji ya. Kita tidak memungkiri ya, ada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundangan dan lain sebagainya. Tapi umumnya yang melakukan pelanggaran ini perusahaan-perusahaan menengah dan kecil ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengedepankan pembinaan dan kompetensi ya. Jadi mungkin banyak pelaku-pelaku hubungan industrial, pelaku-pelaku pengelola SDM di Indonesia itu yang memang kompetensinya kurang ya, pemahaman terhadap undang-undangnya kurang, pemahaman tentang bisnisnya kurang. Nah, oleh karena itu kan sejak lama kita sudah menginisiasi adanya sertifikasi pelaku hubungan industrial dan PSDM yang ada di Indonesia. Dan menurut saya itu harus diwajibin ya. Termasuk nanti perusahaan-perusahaan menengah dan kecil ya. Jadi kalau mereka sudah certified, mereka mengerti undang-undang, ya praktek-praktek yang dikhawatirkan Ibu Eli tadi bisa dihindari. Gitu, ya. Nah kemudian yang kedua, ya kita concern terhadap nasib buruh, gitu loh. Ya
Jadi jangan sampai buruh itu melakukan pekerjaan yang sama sampai berpuluh-puluh tahun. Iya. Ya, jadi kita sekarang ada nggak fundraising ya buat buruh supaya mereka tuh bisa pindah dari pekerjaan yang value added-nya rendah menjadi value added-nya tinggi. Saya lihat itu yang sebenarnya bisa mensejahterakan buruh. Ya. Nah, kemudian juga harus ada keberpihakan ya buruh terhadap buruh dalam kegiatan ekonominya, misalnya mendirikan koperasi buruh dan lain sebagainya. Kita sangat mendukung ya ke arah sana. Cuma kan di kita coba dibandingin sama negara lain. Berapa sih biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk rescaling ya satu buruh ya. Kita hitunglah jumlah buruhnya berapa dan dananya berapa yang dibutuhkan dan ada di mana gitu ya. Nah, itu bisa diefektifkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh termasuk buruh yang ada di outsourcing. Baik. Ya. Nah, kalau mereka bisa mendapatkan reskilling, mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, mereka akan pindah gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kan pekerjaan tuh ada yang sifatnya entry level. Karena begini ya, nggak semua tenaga kerja itu punya pendidikan tinggi ya. Jadi ada pendidikan menengah, ada yang bawah. Nah, mereka akan masuk sesuai dengan entry levelnya. Gitu. Tapi kalau kita punya sistem reskilling yang baik, nanti mereka setelah mendapatkan income dan lain sebagainya, mereka mudah-mudahan bisa mendapat akses terhadap dana, kemudian juga pelatihan untuk mendapatkan keterampilan yang lebih tinggi lagi. Nah, di sinilah sebenarnya perubahan nasib buruh gitu loh. Ya. Bukan dengan membatasi ya kegiatan employment mereka. Justru dalam situasi ekonomi kita yang tertekan, ini semua employment ini harus direlaksasi. Ya, Oke, supaya mereka tuh masuk dulu. Sampai di situ dulu boleh Pak Bob, soal tadi pelatihan, kemudian juga harapan untuk jenjang karir. Betulkah itu yang dibutuhkan oleh para buruh dan apa harapannya sebetulnya yang diinginkan oleh para buruh, Bu Eli? Singkat saja. Iya, sebenarnya Mbak, kita memahami semua gejolak perekonomian ya, baik di nasional dan global. Nah, kita juga mengetahui bahwa banyak BLK-BLK dan program pemerintah upskilling, reskilling. Masalahnya kan upskilling, reskilling ini kan top down, Mbak. Jadi pemerintah menyediakan tidak melihat pasar itu yang dibutuhkan apa seperti itu. Ketika misalnya buruh-buruh ini kehilangan pekerjaan, sehingga ketika mereka selesai mengikuti pelatihan ini tidak ada pasar yang tersedia untuk mereka. Jadi tidak ada akses seperti itu. Jadi kita berharap memang kalau memang ada masalah-masalah ketenagakerjaan seperti ini, outsourcing dihapus, lalu ada PHK massal yang sudah sampai ratusan ribu hari ini, itu adalah PR pemerintah dan juga bersama-sama dengan kita. Bagaimana para pekerja ini memiliki akses untuk pekerjaan yang baru sesuai dengan kemampuan mereka. Bukan pemerintah menentukan apa yang akan mereka kerjakan seperti itu, Mbak. Jadi kita memang melihat akan makin banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan dan tidak bekerja, pengangguran bertambah karena memang skill mereka tidak ada, karena tidak ada pasar yang sesuai dengan yang mereka miliki saat ini seperti itu. Nah, untuk outsourcing Mbak, sebelum ditutup, saya kira kan itu kan menindaklanjuti putusan MK yang mengatakan bahwa harus diatur dalam undang-undang yang baru untuk memberikan perlindungan hukum dan terhadap pekerja gitu Mbak, karena selama ini kan yang pelanggaran seperti yang saya katakan tadi adalah di perbedaan atau diskriminasi terhadap pekerja yang tidak di outsourcing seperti itu. Oke. Baik, jadi dari pengusaha dan juga buruh akan duduk bersama ya untuk merumuskan lebih jauh apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh kedua belah pihak supaya sampai ke win-win solution ya. Kita tunggu nanti pertemuan dan duduk bersamanya Pak Bob dan juga Ibu Eli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Ya, Bu Eli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.